Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Maria Ulfa akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan penyakit. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari interaksi obat secara umum. Interaksi obat merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Obat ini dapat berinteraksi dengan makanan atau minuman, zat kimia, atau juga dengan obat lain. Dikatakannya terjadi interaksi itu apabila makanan, minuman, zat kimia, dan obat lain tersebut dapat mengubah efek dari suatu obat yang diberikan secara bersamaan ataupun hampir bersamaan. Adapun menurut sumber lain, interaksi obat dapat terjadi ketika modifikasi aksi obat yang satu dengan obat yang lain di dalam tubuh. Biasanya seperti aksi kuantitatif, yaitu peningkatan atau penurunan dalam ukuran respon yang diharapkan. Interaksi obat juga mungkin merupakan hasil dari perubahan farmakokinetik, perubahan farmakodinamik, ataupun kombinasi dari keduanya. Menurut jenis mekanisme kerjanya, interaksi obat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, interaksi farmasetik. Interaksi farmasetik terjadi jika antara dua obat yang diberikan secara bersamaan dapat mengakibatkan inkompatibilitas atau terjadinya reaksi secara langsung, yang umumnya terjadi di luar tubuh, dan berakibat berubahnya atau hilangnya efek farmakologik obat yang diberikan. Yang kedua, yaitu interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik adalah perubahan yang terjadi pada fase absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi, atau ekskresi dari satu obat atau lebih. Yang ketiga, ada interaksi farmakodinamik, yaitu hal-hal yang dapat menimbulkan efek-efek obat yang aditif, sinergis, atau antagonis. Contoh interaksi obat itu ada bermacam-macam ya. Di sini ada interaksi obat dengan obat lain, interaksi obat dengan makanan, interaksi obat dengan penyakit, dan interaksi obat dengan hasil lab. Di sini yang akan dibahas yaitu interaksi obat dengan penyakit. Suatu obat sejatinya memiliki fungsi untuk menyembuhkan suatu penyakit. Namun pada orang yang memiliki beberapa riwayat penyakit tertentu, pemilihan obat itu harus lebih diperhatikan kembali. Karena pada penggunaan beberapa obat dapat memperburuk penyakit yang diderita oleh pasien tersebut, serta dapat menimbulkan interaksi ataupun efek samping yang tidak dikehendaki. Adapun contoh interaksi obat dengan penyakit, yang pertama, obat dari golongan NSAID pada pasien dengan riwayat tukak lambung. Tukak lambung itu sendiri merupakan suatu inflamasi yang terjadi pada lapisan mukosa lambung akibat adanya ketidakseimbangan antara faktor penyebab iritasi lambung dan faktor pelindung dari lambung. Ada salah satu contoh dari obat golongan NSAID ini yaitu natrium diklofenak. Obat dari golongan NSAID ini dapat memicu terjadinya tukak lambung karena mekanisme kerjanya yang menghambat aksi dari enzim siklosigenase. Sehingga jika kerja dari siklosigenase dihambat, maka COX1 tidak dapat membentuk prostaglandin dalam lambung. Sehingga tidak ada lagi yang bertanggung jawab untuk melindungi mukosa lambung, usus, dan ginjal, yang akan menyebabkan terjadinya iritasi dan efek toksik pada ginjal. Jika terlalu banyak mengonsumsi obat nyeri, dapat membuat lambung rentan untuk mengalami iritasi dan pada akhirnya akan memicu terjadinya pendarahan dalam lambung
yang bisa menyebabkan lambung berlubang atau perforasi lambung. Contoh kedua dari interaksi obat dengan penyakit yaitu obat dari golongan benzodiazepin pada ibu hamil. Obat golongan ini adalah golongan obat penenang yang biasa digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan serta insomnia. Salah satu contoh dari obat golongan benzodiazepin ini yaitu diazepam. Pada ibu hamil, tidak direkomendasikan untuk menggunakan obat golongan benzodiazepin ini, terutama pada kehamilan trimester pertama, karena pada trimester pertama janin masih sangat rentang sekali. Obat dari golongan ini dapat berpotensi menyebabkan kerusakan pada janin, seperti penyakit teratogenik yang berupa pokomelia. Penyakit teratogenik itu sendiri merupakan terjadinya perkembangan secara tidak normal dari sel selama kehamilan yang menyebabkan kerusakan pada embrio sehingga pembentukan organ-organ berlangsung tidak sempurna. Contoh ketiga dari interaksi obat dengan penyakit yaitu pemberian pseudoephedrine pada pasien penderita BPH atau pembesaran prostat. Pembesaran prostat secara medis dikenal dengan singkatan BPH, yang merupakan hasil dari pertumbuhan sel meningkat di sekitar kelenjar yang dapat menyempitkan uretra, serta mengurangi aliran urin. Pasien tersebut akan mengalami kesulitan buang air kecil dan juga dorongan untuk buang air kecil menjadi lebih sering. Obat pseudoephedrine adalah obat flu yang mengandung dekongestan. Obat flu yang mengandung antihistamin dan dekongestan sebaiknya dihindari oleh pasien yang menderita pembesaran prostat. Hal ini dikarenakan obat pseudoephedrine mengandung dekongestan yang akan membuat prostat menyempit dan menyebabkan retensi urin, sehingga pembesaran prostat akan menjadi lebih parah apabila pemakaian tidak dihentikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu, apabila suatu obat diberikan kepada pasien yang memiliki riwayat penyakit tertentu, dapat menyebabkan efek samping yang tidak dikehendaki. Hal tersebut dapat memperparah penyakit yang diderita oleh pasien. Sarannya yaitu, apabila ingin memberikan suatu obat kepada pasien, maka harus diperhatikan terlebih dahulu riwayat penyakit yang dideritanya, serta harus mengetahui interaksi serta efek obat tersebut apabila diberikan kepada pasien yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.